Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya yang bernama Ardiansyah Nuruyam, NIM 07, kelas 2A1. Di sini saya akan mereview tentang peralatan di ruang UGD. Di sini ada tensimeter. Fungsinya untuk mengukur tekanan darah pada tubuh. Fitur produk yaitu akurat dengan tinggi presisi yang serta terdapat pengait pada nanometer sehingga bisa dikaitkan dengan mindset. Masih terbuat dari bahan nilon yang menggunakan velcro sebagai pengait sehingga mudah dipasang dan dilepas. Di sini ada termometer. Fungsinya untuk mengukur suhu pada tubuh. Spesifikasinya yaitu satuan ukur Celsius sampai Fahrenheit. Bentuk desain yang mudah digenggam, lampu blacklink. Hasil terakhir pengukuran akan ditampilkan bersama hasil pengukuran terkini. Mode diam, 25 memori, 3 fungsi pengukuran dalam satu alat, mudah digunakan, yaitu DC shock. DC shock itu adalah untuk mengatasi gangguan irama jantung atau aritmia yang dapat mengancam jiwa. Alat ini ditempelkan pada dada, pada area perut pasien untuk membantu pasien mengontrol real-time jantung yang tidak normal. Di sini ada spesifikasinya ada ID defibrillator pacemaker, CPR feedback 12, light ECG, higher SPO, NIBP. Dengan adapter utama, layan baterai isi ulang. Jangka waktu pengoperasian monitoring sistem secara keseluruhan dengan menggunakan baterai bisa sampai dengan 10 jam atau sekitar 200 kali shock dengan satuan kekuatan 200 Joule. Untuk pengisian baterai dengan cepat, yaitu yang bernama baterai Aprox dan IP55 tahan debu dan cipratan air. Standarisasi keamanan ada RTCA DO 160F, standarisasi penerbangan, ada SO, CE, HBO, Hyperleak. Untuk kelima, pasien monitor, parameter atau kegiatan alat fisiologi dari pasien yang diperiksa antara lain EKG, detak jantung, respirasi, irama nafas, saturasi oksigen, SpO2, tekanan darah, dan temperatur suhu. Fungsinya untuk memonitori suasana pasien secara real time supaya mampu diketahui sinyal vital dan suasana fisiologis pasien. Spesifikasinya ada layar ukuran diagonal, jenis warna cerah, resolusi 800 kali 60 titik, jumlah jejak hingga 8 dapat digunakan, layar sentuh atau kena putar. Di sini ada kecepatan sapuan 6,25, 12,5, dan ada sensitivitas 5,10 sampai 20 mm. Untuk yang ECG, fungsinya untuk memeriksa untuk mengukur suatu rekaman aktivitas listrik jantung. Di sini ada power supply, input AC 100 sampai 220 volt, 50 sampai 60 Hz, baterai lithium DC, safety, floating, dan proteksi defibrilasi. Ada lead 12, standar kebocoran arus, respon frekuensi 0,5 Hz sampai 150 Hz atau min 3 dB. Ada filter interface EMG 35 Hz sampai min 3 dB. Kecepatan kertas 0,2 mm sampai 50 mm, error plus minus 5%. Sensitivitas 2,5, 10, 40 mm sampai MPV error kurang lebihnya 5%. Di sini ada ventilator untuk menunjang atau membantu pernafasan. Ventilator seringkali dibutuhkan oleh pasien yang tidak bisa bernafas sendiri dengan baik karena suatu penyakit atau karena cedera yang parah. Tujuannya penggunaan alat ini adalah agar pasien dapat asupan oksigen yang cukup. Spesifikasinya ada tegangan input 100 Hz hingga 240 Hz. Konsumsi daya 210 volt ampere,
pasokan oksigen udara 200 hingga 600 kPa atau 29 hingga 86 PIS. Aliran maksimum 120 menit, disis jantan, disis atau NF. Layar 15 kali 15 XGA, warna TFT, layar sentuh LCD, kabel 3 meter, 30 kaki, dengan opsional 7 meter. Di sini ada saluran masuk udara dan oksigen, disis pria. Untuk yang ke-8, infus pump. Fungsi ini memberikan cairan ke dalam tubuh pasien dalam jumlah besar atau kecil, dapat digunakan untuk memberikan nutrisi atau obat seperti insulin atau hormon lainnya, antibiotik dan kemoterapi, dan penghilang rasa sakit, yaitu yang BIUS namanya. Spesifikasinya ada fungsi tambahan, tampilan jenis infusion set, panduan instalasi infus, pengatur waktu, suara bel bolus, riset total cairan, fungsi stand, durasi stand, pemilihan volume, buzzer, fungsi suara tombol operasi. Ada panduan pemilihan faktor tetes, volume tetes, pengaturan VTBI, limited cairan, suara buzzer saat transisi berhenti, fungsi pemeliharaan pengaturan, dan suara alarm saat deteksi sumber listrik. Di sini ada fungsi bolus manual, fungsi bolus otomatis, fungsi scoring panggilan, fungsi mode malam, fungsi buzzer off. Untuk selanjutnya ada X-ray mobil. Fungsinya suatu alat yang berfungsi untuk mendiagnosa penyakit pada organ tubuh bagian dengan bantuan sinar X dengan pembangkit tegangan tinggi merupakan pengisian pemuatan pada kondensator sehingga X-ray ini dioperasikan oleh baterai. Spesifikasinya output daya tinggi 16 kW atau 250 mikroampere. Ada max tension tabung horizontal 110 cm, output daya 16 kW, max 250, yaitu ada tapak, max ketinggian titik fokus 190 cm. Di sini ada autoclave. Fungsinya alat panas tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi suatu benda menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi. Suhunya sampai 115 sampai 210 sampai 250 Celcius dan bertekanan sekitar 50 lbs. Yang dimaksudkan untuk membunuh mikroorganisme melainkan meningkatkan suhu dalam autoclave. Spesifikasinya bisa sampai 100 liter, ukurannya chamber 40 kali 820 mm, ukuran digunakan 400 kali 720 mm, suhu operasi maksimum 134 derajat Celcius, tekanan operasi maksimum 30 PSI, waktu sterilisasi dan pengeringan minimal 99. Fase tunggal penambahan air manual, tutup atau pintu interlock, ya, baterai heater 3,5 kW, ukuran luar 673 mm dan 493 mm kali 1136 mm. Filter lainnya yaitu ada tuas pengunci tunggang yang dapat dioperasikan dengan suatu tangan untuk menutup dan membuka pintu. Suhu rentang hingga 130 derajat Celcius untuk mensterilisasi kecepatan tinggi. Tersedia hair dryer untuk pengering, botol eksternal untuk pembuangan air dan kondensasi uap, mikrokompresor, controller untuk memastikan siklus kesesuaian standar nasional atau internasional, chamber dalam tutup serta bagian yang akan kena basah terbuat dari bahan stainless steel, lid atau tutup yang gampang dibuka dan tutup. Ada sistem tutup dengan tuas tunggal dilengkapi dengan gasket silikon. Roda yang mempermudah mobilisasi, keamanan dapat dideteksi dengan air tingkat rendah, serta valve pengaman dengan sistem penegas tekanan.